Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Kembali lagi bersama Mem di pembelajaran tematik C, subtema 1, pembelajaran 4 dengan subjudul yang masih sama, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Nah, mari kita lihat bersama-sama ya. Kalau kemarin kalian sudah belajar tentang fungsi tumbuhan atau fungsi bagian-bagian tumbuhan dan yang lainnya, tentu tumbuhan atau tanaman itu memberikan banyak manfaat terhadap kita. Ya, dalam kehidupan sehari-hari tanaman sangat banyak memberikan manfaat. Hari ini kita akan belajar manfaatnya apa saja sih? Nah, kita lihat. Yang pertama sebagai sumber makanan. Tentunya tanaman sangat banyak sekali ya macam-macam tanaman yang dapat dijadikan sumber makanan untuk kita sehari-hari. Nah, misalnya saja tanaman padi. Tanaman padi dapat diolah menjadi beras yang menjadi bahan pokok makanan sebagian besar warga Indonesia ya. Kemudian masih banyak juga tanaman-tanaman yang dapat menghasilkan buah, yang buahnya dapat kita nikmati juga, ya. Tentunya sangat banyak di sekitar kita tanaman-tanaman yang dapat dijadikan sumber makanan. Yang kedua, sumber serat untuk sandang. Sumber serat untuk sandang ini contohnya misalnya seperti tanaman kapas yang bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk kain ya nak ya. Kemudian juga tanaman karet yang bisa diolah juga sebagai bahan dasar misalnya membuat sepatu boot seperti itu ya. Dan yang lain-lainnya juga. Kemudian ada bahan obat-obatan. Tentunya tanaman juga banyak yang memiliki manfaat sebagai obat ya. Sebagai obat herbal biasanya ada juga tanaman kunyit misalnya yang untuk daya tahan tubuh, tanaman jahe, dan masih banyak lagi macam-macam tanaman yang dapat dijadikan obat bagi manusia. Yang keempat ada sumber bahan bakar. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang biodiesel misalnya, ada gula tebu yang dapat diolah menjadi bahan bakar kendaraan gitu ya nak ya. Ada dan beberapa tanaman juga yang dapat diolah sebagai pengganti bahan bakar kendaraan. Dan yang terakhir ada sumber oksigen. Tentunya tanaman juga dapat menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis tumbuhan ya. Itu akan mengeluarkan oksigen yang dapat kita hirup dan dapat kita manfaatkan dengan baik ya nak. Nah, kalau kita sudah tahu manfaat tanaman, tentunya kita punya hak dan kewajiban terhadap tanaman itu. Yang pertama, hak kita adalah memanfaatkan dan mengolahnya. Tentunya tanaman yang ada kita manfaatkan sebagai yang tadi, sumber makanan, sumber oksigen, sumber bahan pangan, misalnya bahan sandang atau sebagai bahan bakar gitu ya. Kita mempunyai hak untuk memanfaatkannya dan mengolahnya. Dan ketika kita memiliki hak, tentunya kita juga memiliki kewajiban. Apa saja kewajibannya? Yang pertama, tidak merusak tumbuhan. Ya, kita tidak boleh merusak tumbuhan yang ada. Kemudian tidak menebang pohon sembarangan, menanam tumbuhan di sekitar lingkungan kita. Kalau memang masih ada lahan, sebaiknya kita tanami dengan tumbuhan. Dan yang terakhir, merawat tanaman yang kita tanam. Jadi ketika kita sudah menanamnya, jangan lupa untuk dirawat. Misalnya dengan menyiram atau memupuknya, diberi pupuk secara teratur agar tumbuh subur. Ya. Ini adalah hak dan kewajiban kita terhadap tanaman. Nah, sekarang kemarin kalian sudah belajar di pembelajaran 1 tentang bagaimana membuat pertanyaan. Ya nak, kalian disuruh buat pertanyaan dari teks bacaan yang ada. Teks bacaan padi kemarin ada tugas untuk membuat pertanyaannya.
Sekarang kita belajar tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik bagaimana, ya. Jadi ketika kita ingin membuat pertanyaan, kita harus tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang baik pertanyaannya seperti apa sih? Kita lihat. Yang pertama di sini dari atas ya nak, pertanyaan yang diajukan sesuai tema atau topik. Jadi yang pertanyaan yang kita buat itu harus sesuai dengan temanya, dengan judulnya. Jangan judulnya padi, kamu buat pertanyaannya tentang liburan. Itu tidak nyambung, ya kan? Jadi pertanyaan harus sesuai dengan temanya atau topiknya. Kemudian jawaban pertanyaan bukan hanya iya dan tidak. Nah, kalian saat membuat pertanyaan pun jangan membuat pertanyaan yang jawabannya hanya iya atau tidak. Jadi jawabannya kalau bisa memang yang ada penjelasannya begitu ya. Jangan misalnya apakah kamu sudah makan? Sudah gitu doang. Itu tidak baik ya, tidak terlalu baik gitu. Jadi ketika kalian membuat pertanyaan pun kalian harus memikirkan jawabannya yang sesuai, yang baik itu kayak gimana gitu ya. Jadi jawabannya itu tidak hanya iya atau bukan gitu, jangan terlalu singkat gitu ya nak. Kemudian pertanyaan diajukan untuk menggali lebih banyak informasi. Jadi membuat pertanyaan yang dapat membuat kita itu lebih banyak tahu informasi gitu. Kemudian diawali dengan kata tanya. Tentunya kalau pertanyaan pasti dengan kata tanya. Apa saja sih kata tanya? Ada apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, mengapa, ya. Kalian sudah belajar pastinya. Lalu pertanyaan yang diajukan fokus atau tepat sasaran. Jadi pertanyaan yang kamu buat itu harus tepat dengan isi bacaannya itu. Jangan kamu buat pertanyaan tapi tidak ada jawabannya di sana, gitu ya. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kata-katanya pun harus dengan bahasa Indonesia yang benar. Jangan seperti kalian bertanya dengan teman yang maksudnya seperti ngobrol biasa gitu. Jadi ketika membuat pertanyaan memang harus baku bahasa Indonesianya ya nak. Dan yang terakhir, antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lain saling berkesinambungan. Jadi antara pertanyaan yang satu dengan yang lainnya itu harus saling keterkaitan gitu ya, sesuai dengan isi bacaan tersebut gitu. Jadi kalau memang judulnya tentang padi ya itu harus nyambung. Jangan ada yang bertanya tentang seputar tentang padi, ada yang bertanya seputar tentang misalnya baju gitu, itu kan gak nyambung gitu ya. Nah ini adalah ciri-ciri pertanyaan yang baik. Jadi kalian kalau ingin membuat pertanyaan harus melihat ini dulu, kira-kira pertanyaan yang membuat pertanyaan yang baik itu seperti apa sih begitu ya. Nah, cukup sekian materi hari ini pada pembelajaran 4. Tadi kita sudah belajar tentang manfaat tanaman ya nak ya, sebagai sumber makanan, sebagai sumber sandang, sebagai bahan bakar, sebagai sumber oksigen juga, dan masih banyak lagi manfaat tanaman yang kita dapatkan. Tentunya ketika kita mempunyai hak untuk memanfaatkan tumbuhan tersebut, kita juga memiliki kewajiban seperti yang tadi sudah Mem jelaskan. Kewajibannya apa saja ya, bisa dibaca kembali. Dan kita juga sudah mempelajari tentang ciri-ciri pertanyaan yang baik. Jadi ketika kalian ingin membuat pertanyaan, silahkan dilihat kembali sebagaimana sih ciri-cirinya gitu ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari Mem. Kurang lebihnya Mem mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.